Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Yan Husna. Saya di sini ingin menjelaskan tentang konsep pendidikan sumber hidup. Pengertian pendidikan sumber hidup. Pendidikan sumber hidup adalah adanya keyakinan bahwa proses pendidikan berlangsung selama manusia hidup. Di samping alasan tersebut, pendidikan juga merupakan modal utama manusia untuk mengembangkan segenap potensi dan sumber daya manusia menjadi kemampuan nyata yang diperlukan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, baik dalam makna praktik maupun studi, pendidikan akan berlangsung sepanjang manusia hidup. Selanjutnya, pendidikan sumber hidup adalah sebuah konsep pendidikan yang menerangkan tentang keseluruhan peristiwa dan kegiatan pembelajaran dalam proses pembinaan kepribadian yang berlangsung secara kontinu dalam keseluruhan hidup manusia. Proses pembinaan kepribadian memerlukan rentang waktu yang relatif panjang dan berlangsung secara terus-menerus sepanjang hidup. Pendidikan sumber hidup yang disebut dengan lifelong education adalah pendidikan yang menekankan bahwa proses pendidikan berlangsung terus-menerus sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia. Proses pendidikan sumber hidup berlangsung secara kontinu dan tidak terbatas oleh waktu dan tempat sepanjang perjalanan hidup manusia sejak lahir hingga meninggal dunia baik secara formal maupun non-formal. Proses pendidikan sumber hidup tidak hanya dilakukan oleh seseorang yang sedang belajar pada pendidikan formal, namun dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Makna pendidikan sumber hidup dapat dilihat dari beberapa perspektif, meliputi perspektif filosofis, potensialitas idealitas, perspektif ekonomi, perspektif sosiologis, teknologis, dan perspektif pedagogis. Dari sudut pandang filosofis, manusia pada hakikatnya merupakan makhluk individual, makhluk sosial, makhluk susila, makhluk berbudaya, dan makhluk beragama. Semua itu merupakan potensi manusia yang harus dikembangkan secara optimal dan terus-menerus sepanjang hidupnya sehingga kesemuanya itu tercapai secara serasi, selaras, dan seimbang. Sebagai makhluk individual, manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipecah antara aspek fisik dan psikisnya, antara jasmani dan rohaninya. Di samping itu, manusia pun adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Sebagai makhluk sosial, dia juga adalah makhluk yang bisa dipengaruhi dan bisa mempengaruhi orang lain. Konsekuensi dari manusia sebagai makhluk yang bisa dipengaruhi, maka manusia juga merupakan makhluk yang bisa dipengaruhi dan mempengaruhi melalui pendidikan. Artinya, manusia adalah makhluk yang dapat dididik. Konsekuensi dari hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang dapat mempengaruhi orang lain, maka manusia pun adalah makhluk yang dapat mendidik orang lain dan mendidik dirinya sendiri. Dengan demikian, secara filosofis, manusia juga adalah makhluk yang perlu dididik dan dapat dididik, serta akan mampu mendidik dirinya sendiri. Manusia perlu dididik karena pada saat dilahirkan, dia tidak berdaya dan penuh ketergantungan yang sangat perlu bantuan. Tanpa bantuan orang lain, kalau tidak dari ibunya, dari ayahnya, atau dari saudaranya, dan lain-lain, maka bayi itu mungkin tidak bisa tumbuh, bahkan mungkin tidak akan bisa hidup dengan wajar. Manusia juga merupakan makhluk yang dapat dididik, karena di balik kondisi ketidakberdayaannya, dalam dirinya terkandung sejumlah potensi yang dapat dikembangkan menjadi kemampuan nyata. Selain itu, manusia sebagai makhluk yang dididik setelah memperoleh pendidikan sesuai tingkat kematangan dan kemampuannya akan berkembang hingga mampu mendidik dirinya sendiri. Secara otodidak, ia dapat mengembangkan kemampuannya secara mandiri dan proses ini berlangsung terus-menerus sepanjang hidupnya hingga akhir hayat. Perspektif potensialitas idealitas. Dari perspektif potensialitas idealitas memiliki makna bahwa pendidikan sumber hidup bakal memungkinkan seseorang mengembangkan potensi-potensinya sesuai dengan kebutuhan sepanjang hidupnya. Kemampuan manusia yang secara potensial masih tersembunyi, melalui pendidikan sumber hidup potensi-potensi tersebut dapat dikembangkan secara optimal sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan sepanjang hidupnya, sehingga secara ideal dapat mencapai kehidupan dicita-citakannya secara optimal. Perspektif ekonomi. Dari tinjauan ekonomi memiliki makna bahwa pendidikan sumber hidup merupakan upaya yang sangat efektif untuk keluar dari kebodohan, keluar dari keterbelakangan yang menjadi penyebab ketertinggalan, kemiskinan, dan kemelaratan. Secara ekonomi, pendidikan sumber hidup merupakan upaya yang dapat meningkatkan produktivitas, memelihara dan mengembangkan sumber-sumber yang dimiliki, memungkinkan hidup dalam suasana sehat dan menyenangkan, memungkinkan hidup dengan memiliki motivasi dalam memelihara, mengasuh, membimbing dan mendidik anak dalam seluruh lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Secara teknologis, saat ini kita berada di era globalisasi dan abad informasi, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat.
Perubahan di masyarakat berlangsung cepat hingga memasuki fase revolusi industri 4.0 yang mempengaruhi berbagai sektor, termasuk pendidikan. Dalam konteks ini, literasi yang dibutuhkan tidak hanya literasi dasar, tetapi juga literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Setiap orang, termasuk pendidik, sarjana, dan pemimpin, dituntut untuk terus memperbarui pengetahuan serta keterampilannya agar tidak tertinggal oleh laju perkembangan teknologi. Oleh karena itu, pendidikan menuntut kita untuk terus belajar sepanjang hayat. Secara pedagogis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat mempengaruhi berbagai aspek pendidikan. Kondisi ini menuntut adanya kecakapan baru, yaitu literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Selain itu, dunia kerja juga menuntut keterampilan sosial sebagai bekal menghadapi tantangan global. Di era revolusi industri 4.0, pendidikan menghadapi banyak peluang sekaligus tantangan. Keberhasilan dalam memanfaatkannya sangat bergantung pada kualitas komponen pendidikan, sehingga diperlukan upaya pendidikan yang berkelanjutan dan relevan sepanjang hayat. Sejalan dengan konsep pendidikan sumber hidup dari berbagai perspektif, Mutia Harjo 2014 menjelaskan bahwa pendidikan adalah hidup itu sendiri. Pendidikan mencakup seluruh pengalaman belajar yang berlangsung dalam berbagai lingkungan dan terus berjalan sepanjang kehidupan manusia. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seseorang yang berlangsung seumur hidup. Duk dalam Rahmat JP 2013 halaman 41 mengemukakan bahwa dalam pengertiannya yang luas dapat meliputi seluruh pengalaman yang mendidik yang dialami oleh orang-orang dalam seluruh kehidupan mereka. Beckley menyatakan bahwa pendidikan dalam arti luas adalah proses perubahan manusia dalam memahami dunia luar dirinya sendiri serta hubungannya dengan orang lain dan lingkungannya. Perubahan ini membantu seseorang memahami pengalaman, meningkatkan cara bertingkah laku yang efektif, serta mampu mengontrol elemen-elemen lingkungan yang terkait dengannya. Sementara itu, Combs dan Ahmed berpendapat bahwa pendidikan adalah belajar dalam arti luas tanpa terikat oleh tempat, waktu, dan cara berlangsungnya. Pendidikan tidak hanya terbatas pada keterampilan akademis dan pelajaran di sekolah, tetapi juga mencakup kemampuan untuk bekerja sebagai bekal kehidupan, keterampilan rumah tangga, mengembangkan apresiasi etika dan estetika, kemampuan berpikir analitik, serta pembentukan sikap, nilai, cita-cita, dan penguasaan berbagai pengetahuan maupun informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Kairunisa dengan NIM 2507385 yang akan menjelaskan tentang dasar pendidikan seumur hidup. Yang pertama, ada dasar teoritis. Secara teoritis, gagasan tentang pendidikan seumur hidup atau lifelong education yang sering juga disebut pendidikan sepanjang hayat sebetulnya sudah muncul jauh sebelum dicetuskan PBB tahun 70-an. Konsep pendidikan seumur hidup, yakni dalam ajaran Islam, sudah muncul sejak zaman kerasulan Nabi besar Muhammad SAW. Gagasan tersebut muncul dalam bentuk perintah melalui hadis, yang artinya, tuntutlah ilmu oleh kalian mulai dari buayan hingga liang lahat, hadis riwayat Muslim. Hadis ini sudah muncul dan tersiar sejak 14 abad yang lalu, yakni abad ke-6 Masehi. Lalu kemudian gagasan pendidikan seumur hidup tersebut dicetuskan kembali oleh tokoh pendidikan Johann Amos Comenius 5 abad yang lalu, yakni pada abad 16, yaitu tahun 1592 sampai 1671 Masehi. Dan kemudian oleh John Dewey sekitar 70 tahun yang lalu. Comenius mencetuskan konsep bahwa pendidikan adalah untuk membuat persiapan yang lebih berguna hari akhir nanti. Pendidikan sepanjang hayat merupakan suatu prinsip yang menjadi dasar seluruh organisasi sistem pendidikan yang ada. Dengan kata lain, pendidikan sepanjang hayat tidak mengenal batas, kelembagaan, dan program sistem pendidikan. John Dewey, tokoh filsafat, pragmatisme, dan pendidikan dari Amerika, menaruh keyakinan bahwa yang pokok dalam pendidikan adalah kegiatan anak itu sendiri. Kegiatan itu merupakan manifestasi dari kehidupan. Tidak ada kehidupan tanpa kegiatan. Sepanjang hidup harus ada keaktifan. Anak wajib memperoleh pengetahuan dari usahanya sendiri. Pada tahun 70-an, PBB mencetuskan kembali pendidikan seumur hidup melalui laporan Edgar Faure sebagai Ketua Komisi Internasional tentang Perkembangan Pendidikan yang berjudul Learning to be the World of Education Today and Tomorrow,
yang diterbitkan oleh UNESCO tepatnya pada tahun 1972, yang salah satu rekomendasinya bahwa untuk mengantisipasi dunia pendidikan di masa depan adalah pendidikan sepanjang hayat atau lifelong education. Lalu selanjutnya ada dasar yuridis. Secara yuridis, di negara kita, Republik Indonesia, pernah tercantum pada garis-garis besar Haluan Negara tahun 1978. Telah dinyatakan bahwa pendidikan dilangsungkan seumur hidup dan dilakukan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, pendidikan ialah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Selanjutnya, pada GBHN 1993, pendidikan nasional dikembangkan secara terpadu dan serasi, baik antara berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan, maupun antara sektor pendidikan dengan sektor pembangunan, serta antar daerah. Jenis pendidikan ini mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Sedangkan jalur pendidikan di luar sekolah meliputi pendidikan nonformal dan informal. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembalikan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta mengembangkan sikap kepribadian hidup. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan dalam mengembangkan peserta didik. Selanjutnya, dalam Pasal 1 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian dalam pasal 5 ayat 5 dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Lalu ada pasal 13 ayat 1 yang berbunyi jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jadi dapat pula dikatakan bahwa pendidikan dapat diperoleh dengan dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan di luar sekolah. Ketetapan di atas menunjukkan bahwa setiap warga negara berkesempatan seluas-luasnya untuk menjadi peserta didik melalui pendidikan sekolah ataupun pendidikan luar sekolah. Setiap warga negara diharapkan dapat belajar pada tahap-tahap mana saja dari kehidupannya dalam mengembangkan dirinya sebagai manusia Indonesia. Masyarakat dan pemerintah diharapkan dapat bekerja sama dalam menciptakan situasi yang dapat memotivasi anak untuk terus belajar. Sekolah formal bukan satu-satunya tempat dan waktu untuk belajar. Dasar pendidikan seumur hidup adalah adanya keyakinan bahwa proses pendidikan berlangsung selama manusia hidup, baik dalam sistem pendidikan persekolahan maupun di luar sistem persekolahan. Pendidikan sekolah meliputi pendidikan formal, terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Purinurul Aini dengan nomor induk mahasiswa 2507607. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan juga karakteristik dari pendidikan seumur hidup. Yang pertama, tujuan pendidikan seumur hidup. Secara garis besar, tujuannya yaitu untuk memanfaatkan potensi seseorang seoptimal mungkin agar potensi yang dimiliki dapat dikembangkan secara maksimal dengan hasil yang terbaik, dan juga untuk mengubah potensi tersebut menjadi prestasi nyata. Selain itu, dengan pendidikan seumur hidup, seseorang diharapkan meningkatkan kualitas hidupnya, baik untuk diri sendiri maupun bagi lingkungannya. Selanjutnya, karakteristik pendidikan seumur hidup. Di sini ada 4 karakteristik. Yang pertama, keterpaduan vertikal, yang kedua, keterpaduan horizontal, yang ketiga, keterpaduan ekologis, dan yang keempat, keragaman dan kelugasan program dalam pendidikan.
Keterpaduan vertikal atau dimensi waktu mengandung makna bahwa pendidikan seumur hidup merupakan satu keseluruhan terpadu yang tidak bisa dipisahkan atau dihilangkan sebagian dari semua kegiatan belajar seseorang sejak lahir hingga mati. Ini juga berarti bahwa pendidikan tidak berhenti hanya karena seseorang lulus dari sekolah, tapi pendidikan terus berlanjut hingga orang itu mati. Kemudian keterpaduan horizontal, yaitu dimensi isi atau konten, mengandung makna bahwa pendidikan seumur hidup mencakup semua aspek perkembangan manusia, mulai dari aspek fisik, intelektual, afektif, dan juga spiritual. Jadi bukan cuma tentang belajar aja, tapi juga ada nilai-nilai lain seperti moralitas dan keagamaan. Atau juga semua aspek untuk memanusiakan manusia. Yang ketiga, keterpaduan ekologis, yaitu dimensi tempat atau lingkungan. Mengandung makna bahwa pendidikan tidak hanya dilakukan di sekolah, universitas, atau pusat pendidikan. Belajar bisa dilakukan di mana saja, terutama jika sudah lulus, bukan berarti tidak pergi ke sekolah, berarti berhenti belajar. Dan yang keempat, keragaman dan kelugasan program dalam pendidikan, menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pelajar yang berbeda-beda, agar pendidikan bisa berfungsi secara adaptif dan juga inovatif. Kemudian ada ciri-ciri pendidikan seumur hidup menurut Umar Tera Harja. Yang pertama, menghilangkan tembok pemisah antara pendidikan sekolah dengan pendidikan nyata di luar sekolah. Yang kedua, pendidikan seumur hidup menempatkan belajar sebagai bagian integral atau suatu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari proses hidup. Yang ketiga, pendidikan seumur hidup lebih mengutamakan pembekalan hidup dan metode daripada isi pendidikan. Dan yang keempat, menempatkan pelajar sebagai pelaku utama dalam proses pendidikan yang menekankan kepribadian aktif, tekun, serta bertanggung jawab. Baik, saya Fitria Ulangi Jawa akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu F, sasaran pendidikan seumur hidup. Yang pertama, bagi orang dewasa. Bagi orang dewasa, pendidikan seumur hidup ini sasarannya diarahkan dalam rangka pemenuhan self-interest yang merupakan tuntutan hidup mereka sepanjang masa, di mana keterampilan membaca dan keterampilan bekerja sangat membantu mereka untuk persoalan-persoalan hidup yang disebut sebagai kunci keberhasilan. Yang kedua, bagi anak atau remaja. Pendidikan seumur hidup bagi anak dan remaja merupakan sisi lain yang perlu memperoleh perhatian dalam pemenuhan, oleh karena anak akan menjadi tempat awal bagi orang dewasa nantinya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. G. Implikasi konsep pendidikan seumur hidup. Yang pertama, implikasi pendidikan seumur hidup pada program-program pendidikan. Implikasi pendidikan seumur hidup dalam garis besar dikelompokkan dalam 6 kategori sebagai berikut. A. Pendidikan baca tulis fungsional atau KF. Program ini tidak saja penting bagi pendidikan seumur hidup karena relevansi dengan kondisi yang ada pada negara-negara berkembang karena masih banyaknya penduduk yang belum bisa membaca, melainkan juga sangat penting ditinjau dari implementasinya. Sebab itu, realisasi baca tulis fungsional itu harus memuat dua hal, yaitu yang pertama, memberi kecakapan membaca, menulis, menghitung, atau 3M yang fungsionalnya bagi anak didik. Dan yang kedua, menyediakan bahan-bahan bacaan yang diperlukan untuk mengembangkan lebih lanjut kecakapan yang telah dimilikinya itu. B. Pendidikan vokasional. Pendidikan vokasional itu sebagai program pendidik di luar sekolah bagi anak didik di luar batas usia sekolah, ataukah sebagai program pendidikan formal dan non-formal dalam rangka appreciating skill training, merupakan salah satu program penting dalam rangka pendidikan seumur hidup. Pendidikan profesional. Dalam C. Pendidikan profesional. Dalam setiap profesi, hendaknya telah tercipta built-in mechanisms yang memungkinkan golongan profesional ini selalu mengikuti perubahan dan kemajuan dalam metode perlengkapan, teknologi, dan sikap profesional. Ini merupakan realisasi dari pendidikan seumur hidup. D. Pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan. Pendidikan bagi anggota masyarakat dari berbagai golongan usia agar mereka mengikuti perubahan sosial dan pembangunan merupakan konsekuensi penting daripada asas kehidupan pendidikan seumur hidup. Abad ilmu pengetahuan dan teknologi itu pengaruhnya telah menyusup dalam berbagai aspek kehidupan manusia dan masyarakat. E. Pendidikan kewarganegaraan negara dan kedewasaan politik.
Bukan hanya warga biasa saja, tetapi juga pemimpin masyarakat juga membutuhkan pendidikan kewarganegaraan negara dan kedewasaan politik, karena dalam alam pemerintahan dan masyarakat yang demokratis, kedewasaan kehidupan bernegara sangat penting. Sehingga program pendidikan kewarganegaraan negara dan kedewasaan politik bagian yang penting pendidikan seumur hidup. Pendidikan kultural dan pengisian waktu luang. Spesialisasi yang berlebih-lebihan dalam masyarakat, bahkan yang telah dimulai pada usia muda dalam program pendidikan formal di sekolah, membuat manusia menjadi berpandangan sempit pada bidangnya sendiri, buta kekayaan nilai-nilai kultural yang terkandung dalam warisan budaya masyarakat sendiri. Seorang yang disebut educated man harus memahami dan menghargai sejarah, kesusastraan, agama, filsafat, seni, dan musik bangsa sendiri. 2. Implikasi pendidikan seumur hidup pada pendidikan sekolah. A. Fungsi dan tujuan sekolah. Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan semua aspek kepribadian baik kognitif, afektif, dan keterampilan. Tujuan pendidikan sekolah bukan hanya menguasai bahan pelajaran, tetapi dapat menerapkan semua yang telah dipelajari untuk diri sendiri dimanapun, kapanpun. B. Program pendidikan sekolah. Program kegiatan pendidikan terdiri dari kegiatan kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstrakurikuler, di mana semua kegiatan ini bisa membantu dalam pengembangan diri. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.